Perkenalkan, nama saya Ibu Bidan Citra Kurnia Sapitri dari Kampus Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan ya Ibu. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan atau memberikan red flag tentang ASI eksklusif ya Ibu. Oh ya Ibu. Baik Ibu, silakan menerima ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu bernama Ibu Tuti? Iya Ibu, saya dengan Ibu Tuti. Baik Ibu, saya di sini akan menjelaskan tentang ASI eksklusif. Apakah Ibu bersedia? Oh iya Ibu. Baik Ibu, jika Ibu bersedia. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya Ibu. Pertama, saya ingin menanyakan dulu, apakah Ibu menyusui ASI eksklusif atau tidak? Iya Bu, saya menyusui ASI eksklusif. Baik Ibu, jadi saya juga di sini akan menanyakan, apakah ASInya keluar banyak atau tidak Ibu? Lumayan banyak Bu Bidan. Dan terakhir ini saya ingin menanyakan, apakah ada kendala atau masalah saat menyusui bayi Bu? Tidak ada Ibu Bidan. Baik Ibu, jadi di sini saya akan menjelaskan nih Ibu. Pertama itu ada ASI. Nah, ASI itu susu ibu ya. Jadi ASI itu makanan atau nutrisi yang terbaik untuk bayi yang berasal atau diproduksi oleh payudara ibu. Nah, ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain pada bayi berumur 0 sampai 6 bulan ya Ibu. Nah, dalam 100 ml ASI terkandung berbagai nutrisi antara lain 1,2 gram protein, 3,8 gram lemak, 7 gram laktosa, 0,15 mg besi, 0,11 mg vitamin B1, 4,3 dan miligram vitamin C. Dengan kandungan ini, ASI adalah makanan yang paling sempurna bagi bayi ya Ibu. Apakah ASI ada manfaatnya Ibu? Iya Ibu, jadi manfaat ASI itu sangat banyak ya Ibu. Nah, yang pertama itu ada manfaat ASI bagi bayi. Nah, manfaat ASI bagi bayi itu nutrisi yang sesuai untuk bayi ya Ibu. Dan terus juga mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, mengandung enzim pencernaan. Maka bayi sering merasa lapar ya Ibu. Terus mengandung zat protektif. Dengan adanya zat protektif yang terdapat dalam ASI, maka bayi jarang mengalami sakit ya Ibu. Jadi bayi itu jarang sakit jika Ibu memberikan ASI eksklusif ya Ibu. Dan selanjutnya mempunyai efek psikologi yang menguntungkan. Nah, meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi, menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan bayi menjadi baik. Bayi yang mendapatkan ASI akan memiliki tumbuhan kembang yang baik. Nah, mengurangi kejadian karies dentis. Selanjutnya, insidensi karies dentis pada bayi yang mendapatkan susu formula jauh lebih tinggi dibanding dengan bayi yang mendapatkan ASI ya Ibu. Selanjutnya, mengurangi kejadian maloklosi. Selanjutnya lagi, penyebab maloklosi rahang adalah kebiasaan lidah yang mendorong ke depan akibat menyusui dengan botol dandot ya Ibu. Iya Ibu. Nah, kalau misalkan manfaatnya bagi saya, apa ya Ibu manfaat ASI untuk saya? Tentu Ibu, tentu saja ada ya Ibu. Karena manfaat ASI itu sangat banyak ya Ibu. Nah, manfaat ASI bagi Ibu itu yang pertama, mencegah pendarahan pasca persalinan. Yang kedua, mempercepat involusi uterus. Yang ketiga, mengurangi anemia. Yang keempat, mengurangi resiko kanker ovarium dan payudara. Dan selanjutnya, sebagai metode KB sementara dengan syarat, ada syaratnya ya Ibu. Yang pertama syaratnya itu bayi berusia belum 6 bulan. Yang kedua, ibu belum haid atau menstruasi. Yang ketiga, bayi diberi ASI eksklusif. Nah, selanjutnya aspek psikologis. Ibu akan merasa bangga dan diperlukan pada bayi ya Ibu.
Manfaat ASI untuk keluarga ya Ibu, ini ada. Manfaat ASI untuk keluarga itu pertama, aspek ekonomi yaitu menghemat biaya ya Ibu. Jadi Ibu sangat minim mengeluarkan duit karena menggunakan ASI eksklusif ASI Ibu sendiri daripada membeli susu formula ya Ibu. Nah, yang kedua, aspek psikologis, yaitu kebahagiaan keluarga bertambah. Nah, yang ketiga, aspek kemudahan, yaitu menyusui sangat praktis, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja ya Ibu. Adapun juga ya Ibu, manfaat untuk negara. Nah, manfaat untuk negara ini yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian anak ya Ibu. Nah, yang kedua, mengurangi subsidi untuk rumah sakit atau kesehatan. Yang ketiga, mengurangi devisa untuk membeli susu formula. Yang keempat, meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa ya Ibu. Selanjutnya, mengurangi mobilitas dan mortalitas anak ya Ibu. Selanjutnya, menghasilkan SDM yang bermutu. Permisi Ibu, saya ingin bertanya, apakah Ibu tahu tentang komposisi gizi dalam ASI? Tidak tahu Ibu, tidak tahu. Baik Ibu, jadi saya akan menjelaskan ya Ibu. Nah, ASI itu memiliki komposisi gizi untuk bayi yaitu protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin. Vitamin itu seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, dan vitamin C ya Ibu. Nah, semua zat ini terdapat secara proporsional dan seimbang satu dengan satu lainnya ya Ibu. Baik Ibu, jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang stadium ASI. Nah, jadi ASI itu juga stadiumnya Ibu. Ya. Jadi yang pertama itu ada ASI kolostrum. Nah, ASI kolostrum itu merupakan cairan dengan viskositas kental, lengket dan berwarna kekuningan. Kolostrum mengandung tinggi protein mineral, garam, vitamin A, nitrogen, sel darah putih, dan antibodi yang tinggi pada ASI matur ya Ibu. Nah, mengandung rendah lemak laktosa juga. Kolostrum keluar pertama kali sampai hari keempat. Nah, yang B itu atau yang kedua, ASI transisi. Nah, ASI transisi atau ASI air susu ibu peralihan merupakan ASI yang keluar setelah kolostrum sampai sebelum ASI matang, yaitu sejak hari keempat sampai hari ke-10 selama 2 minggu ya Ibu. Nah, selanjutnya ada ASI matur. ASI matur yaitu ASI yang keluar pada hari 10 sampai seterusnya serta mempunyai kandungan rendah lemak, tinggi laktosa, gula, protein, mineral, dan air ya Ibu. Apakah sampai sini Ibu paham? Baik Ibu, alhamdulillah saya mengerti Ibu. Jadi saya akan melanjutkan ya Ibu, menjelaskan cara menyusui yang benar dan memberitahu Ibu tentang pentingnya kandungan foremik dan hinmik pada ASI ya Ibu. Ya, menyusui yang benar yaitu ketika menyusui Ibu dianjurkan jangan berpindah-pindah payudara sebelum payudara yang disusukan benar-benar terasa lunak dan lembut atau terasa kosong atau habis ya Ibu. Nah, setelah payudara sudah terasa kosong, barulah ibu menyusukan bayinya ke satu payudaranya lagi. Nah, misalkan nih ibu menyusui di sebelah kanan. Jika sudah merasa kosong dan tidak ada, bisa lagi ke sebelah kiri ya Ibu. Nah, karena disitulah bayi akan memperoleh foremik dan hinmik. Jadi, foremik, jika Ibu tidak tahu foremik, saya akan menjelaskan Ibu. Foremik itu merupakan air susu yang keluar di awal menyusui. Warnanya putih, bening, dan terlihat encer. Kandungannya yaitu protein, laktosa, dan mineral dengan kadar yang memiliki rendah lemak. Foremik juga berfungsi memuaskan rasa haus bayi tetapi kurang mengenyangkan sebagai sumber energi dan perkembangan otak bayi. Nah, sedangkan hinmik ini merupakan ASI yang diproduksi pada akhir proses menyusui dan air susunya yang berwarna putih dan kental ya Ibu. Hinmik banyak mengandung kandungan lemak dan memberikan
banyak energi pada bayi hingga menimbulkan rasa kenyang yang lebih tahan lama dan untuk meningkatkan berat badan bayi ya Ibu. Nah Ibu, tanda-tanda bayi cukup ASI ya Ibu. Nah, tanda-tanda bayi cukup ASI itu pertama, bayi minum ASI tiap 2-3 jam atau dalam 24 jam minimal mendapatkan ASI 8 kali pada 2-3 minggu pertama. Nah, yang kedua, kotoran berwarna kuning dengan frekuensi sering dan warna menjadi muda pada hari kelima setelah lahir. Nah, yang ketiga, bayi akan buang air kecil paling tidak 6-8 kali sehari ya Ibu. Nah, selanjutnya saat buang air besar, apabila BAB bayi berwarna kuning dan berbiji-biji, itu tandanya bayi sudah mendapatkan cukup ASI. Selanjutnya, payudara terasa lebih lembek dan terasa kosong ketika sehabis menyusui. Selanjutnya, pertumbuhan berat badan dan tinggi badan bayi sesuai dengan grafik pertumbuhan ya Ibu. Nah, selanjutnya bayi kelihatan puas sewaktu-waktu akan bangun dan tidur dengan cukup dan pulas ya Ibu. Oh iya, jadi cara memperbanyak ASI itu yang pertama ya Ibu. Nah, mengompres payudara sebelum dan sesudah menyusui Ibu. Terus yang kedua, menyusui bayi setiap 2 jam sekali, siang dan malam hari dengan lama menyusui 10-15 menit di setiap payudara ya Ibu. Nah, selanjutnya konsumsi makanan penambah produksi ASI seperti daun katuk, terus pepaya, bayam, dan wortel ya Ibu. Selanjutnya, minum air putih 10-12 gelas per hari ya Ibu. Terus, selanjutnya yang terakhir, posisi menyusui yang benar, nyaman, dan aman untuk ibu dan bayi. Baik Ibu, apakah Ibu sudah paham dengan yang apa saya jelaskan? Baik Ibu, Alhamdulillah saya mengerti Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah membuat saya mengerti tentang ASI ya Ibu. Jadi lebih tahu pengetahuan saya Ibu. Motivasi apa nih Bu yang dapat dari yang saya jelaskan? Motivasinya ya Ibu, motivasinya itu saya lebih tahu tentang ASI eksklusif. Saya tahu manfaat bagi saya, manfaat bagi bayi saya, untuk keluarga, negara, dan lain-lainnya. Oh iya, baik Ibu, seperti itu ya Ibu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Ibu Bidan. Oh baik Ibu, bisa nggak mengulang lagi yang saya jelaskan seperti manfaat bagi manfaat ASI bagi ibu apa Ibu? Bisa sebutkan salah satunya saja? Iya Bu, kalau manfaat ASI bagi saya itu yang pertama itu kalau tidak salah mencegah pendarahan pasca persalinan ya Ibu. Terus mempercepat evolusi uterus, mengurangi anemia, terus mengurangi resiko kanker ovarium dan payudara. Ya kan Ibu? Oh, iya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Jika Ibu ingin bertanya lagi tentang ASI eksklusif, saya siap untuk menjawab ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih juga ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih kembali ya Ibu.